Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zaril 810. Pastikan kita sehat, orang normal paham. Sahabat-sahabat Rinta serta netizen Dr. Zaril, apa kabar hari ini? Insya Allah sehat dan bahagia juga berkah. Kali ini saya di mobil Dr. Zaril, mobil 810 PKS, mobil BN 810 PKS, menuju ke Pangkal Pinang bersama sahabat saya dan juga narasumber utama podcast kemarin yang ditonton sudah mendekati 200 viewers. Siapa lagi kalau bukan Bang Boy Karolta. Yes, ucapkan sesuatu Bang Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya akan ke Dinas Pertanian bersama Bang Boy, ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membahas raperda tentang petani, perlindungan petani yang kemarin sudah dibahas di Dinas Pertanian Pangan dan Peternakan Bangka Selatan. Baik sahabat-sahabat kita, kami berdua barusan dari tempat sahabat kami melayat anaknya yang berusia 9 kurang 1, 8 bulan kurang, 8 bulan kurang, masih bayi, meninggal dunia karena demam berdarah. Dan kita sampaikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bang! Ya, saya ketemu dengan sahabat saya yang biasa naik sepeda modif. Beliau lagi bekerja di sepanjang jalan ini ternyata untuk menggali bandar. Baik, sahabat-sahabatnya, kembali ke fokus kita kali ini tentang pasien yang meninggal karena demam berdarah, dan itu seorang bayi. Tentu saja saya sebagai dokter, saya tahu persis bahwa meninggalnya balita, apalagi bayi itu usia 0 sampai 12 bulan, 0 sampai 1 tahun. Jadi kalau ada balita yang meninggal itu akan diaudit oleh tenaga kesehatan, dan mudah-mudahan dari audit tersebut bisa diambil kesimpulan tentang apa penyebab terjadinya hal tersebut, meninggalnya sang pasien karena secara medis, dan tentu ini karena takdir Allah meninggalnya, dan secara medis akan dicari penyebabnya, kemudian dibahas bagaimana solusi untuk mengatasi dan mencegah agar hal seperti ini. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Saya barusan melewati kuburan sahabat-sahabat kita. Jadi hal-hal seperti ini bisa dicegah. Dengan demikian bisa terhindar dari keparahan ataupun kematian sekalipun terhadap penyakit demam berdarah ini. Dan saat ini demam berdarah memang sudah terjadi hampir setiap saat. Kalau dulu waktu saya masih tugas di puskesmas ataupun di rumah sakit umum, kejadiannya hanya periode tertentu dalam berapa bulan di 1 tahun. Kalau sekarang sepertinya sudah sepanjang waktu, sudah menjadi endemik. Nah, oleh karena itu saya berharap, saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Bangka dari PKS, berharap agar nanti pas kegiatan audit balita yang meninggal bisa dimunculkan solusi yang terbaik untuk mengatasi dan mencegah terjadinya keparahan ataupun kematian, bahkan kematian penyakit demam berdarah ini. Dan tentu saja secara logika medis, secara logika sederhana, ketika tahu bahwa nyamuk perantara penyakit demam berdarah dengue ini adalah nyamuk yang sudah familiar dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika perantaranya, dalam arti nyamuk ini bisa dicegah pada siklus hidup tertentu, biasanya pada jentik-jentiknya,
maka nyamuk perantara ini, nyamuk Aedes aegypti ini akan tidak bisa membawa virus karena nyamuknya tidak ada. Walaupun untuk membuat nyamuk ini jadi nol, jadi tanpa nyamuk Aedes aegypti itu sesuatu yang ya hampir mustahil, karena itu makhluk ciptaan Allah yang bagaimanapun akan menjaga keseimbangan di dunia ini. Tapi kita sebagai manusia kita bisa mencegahnya, terutama jentik-jentiknya. Maka itu ada kegiatan 3M, salah satunya adalah membasmi jentik-jentiknya, yaitu dengan membuang atau ya mengamati tempat penampungan air sepekan sekali, itu harus dilihat. Nah, kemudian sahabat-sahabat Terita, sebagai anggota DPRD Kabupaten Bangka, saya berharap aparat kesehatan dan ya terutama dinas kesehatan serta jajaran di bawahnya, kemudian lintas sektoral dengan pihak dinas-dinas terkait lainnya, termasuk sampai ke tingkat kecamatan, kelurahan dan desa, kemudian kepala lingkungan dan kepala dusun, sampai ke tingkat RT, rukun tetangga, untuk bisa menyampaikan ke rakyat apa yang harus dilakukan dalam mencegah penyakit demam berdarah ini. Nah, dulu ada juru jumantik, juru pemantau jentik nyamuk, terutama jentik nyamuk Aedes aegypti, yang nyamuknya berwarna hitam dan ada bintik-bintik putih di sepanjang tungkainya. Kalau mudanya ya di kakinya ada bintik-bintik putih, dan biasanya beredar atau terbang atau ya berpergian pada jam-jam pagi hari. Nah, jam-jam pagi hari tentu kita tidak bisa menggunakan kelambu, beda dengan malaria. Malaria pada malam hari biasanya. Nah, karena tidak bisa menggunakan kelambu, maka kita perlu menggunakan zat lain atau cara lain untuk menghindari tusukan nyamuk ini, gigitan nyamuk Aedes aegypti ini. Bisa menggunakan repellent atau lotion anti nyamuk, apa saja mereknya boleh. Boleh juga menggunakan yang alami, bisa menggunakan serai dioles ke tubuh. Kemudian bisa juga daun-daun yang lain, yang bisa daun lavender misalnya. Satu lagi ada daun untuk mencegah gigitan nyamuk. Nah, kemudian karena ini yang kena balita, kita fokus ke pasien yang meninggal ini. Oh ya, selain balita yang usia 7 bulan ini yang meninggal, 8 bulan maksud saya, 8 bulan kurang sedikit. Ternyata kakak dari sang bayi ini ada 2 orang, yang satu sudah dirawat beberapa hari, kondisi trombositnya sudah naik, sudah meningkat, dan satu lagi kemarin masuk lagi dengan kondisi trombosit perbatasan 100.000. Nah, jadi dalam satu keluarga ini ada 3 anak yang dirawat, 1 meninggal. Kita doakan, kita berharap agar 2 selamat, termasuk pasien-pasien DBD lainnya juga selamat dalam menghadapi cobaan penyakit demam berdarah ini. Nah, jadi untuk mencegahnya, sahabat-sahabat Terita, tetap lakukan prinsipnya. Yang pertama adalah memutus siklus hidup nyamuk Aedes aegypti ini. Yang paling mudah adalah dengan mengamati jentik-jentik yang ada di air. Airnya biasanya air bersih. Dia bukan di air coberan, tapi di air bersih. Di tempat-tempat air minum dan lain-lain yang tergenang, bahkan di bekas-bekas kaleng cat atau wadah-wadah terbuka lainnya, baskom yang terbuka, yang ada air hujan masuk, kemudian beberapa waktu muncul genangan seperti itu. Bahkan di wastafel juga bisa terjadi seperti itu kalau ada genangannya ya. Nah, silakan sahabat-sahabat Terita dimanapun berada yang bisa menyaksikan siaran langsung ini atau menonton siaran tundanya, kita sama-sama mengawasi rumah kita masing-masing, dan termasuk sekitar rumah kita, rumah tetangga misalnya. Kalau kita lagi bertandang,
sambil mengingatkan agar memutus rantai siklus hidup Aedes aegypti ini. Kita berusaha dan kita berharap Allah meridhoi usaha kita ini. Nah, kemudian cara kedua adalah mencegah gigitan atau sengat atau tusukan nyamuk Aedes aegypti. Dan nyamuk ini karena di pagi hari kita fokus ke nyamuk Aedes aegypti saja, sahabat-sahabat kita. Karena ada nyamuk-nyamuk yang sore hari, ada malam hari dan lain-lain. Nah, nyamuk Aedes aegypti ini pada pagi hari, jam-jam sibuk. Silakan amati kalau ada nyamuk, ya gunakan replen ya, anti nyamuk, lotion anti nyamuk. Boleh yang tradisional, boleh yang kemasan yang sudah ada dijual di toko-toko. Nah, sahabat-sahabat Terinta, usaha kita yang sangat sederhana ini insya Allah akan bisa kita lakukan sepanjang waktu dan kita tetap waspada, serta kita lakukan hal-hal yang efektif dalam arti mesti dilakukan oleh banyak orang dan semua orang. Kalau kita hanya berharap kepada orang-orang tertentu saja melakukannya, misalnya petugas kesehatan, yang jelas petugas kesehatan dimanapun berada perlu waktu yang panjang, perlu waktu yang banyak untuk datang ke rumah-rumah penduduk. Sedangkan saat ini karena ada kejadian seperti ini, meninggalnya salah satu balita, itu kejadian yang sangat miris, yang seharusnya bisa dicegah tapi terjadi juga. Kita ambil hikmahnya bahwa kita mesti bersama-sama melakukan ini, dan mudah-mudahan Pak Bupati dan Wakil Bupati, Bang Mulkan dan Bang Dino, Bang Syahabudin, untuk saya berharap bisa mengingatkan seluruh rakyat Bangka untuk waspada terhadap demam berdarah. Waspada dalam arti kita berusaha mencegah penularannya. Untuk tentang gejala segala macam itu sudah sering disampaikan oleh tenaga kesehatan. Silakan nanti sahabat-sahabat kita bisa bertandang ke puskesmas ataupun sarana kesehatan lainnya, bisa ke praktek swasta ataupun ke dokter-dokter yang ada di puskesmas, termasuk petugas kesehatan yang bukan dokter, mantri, bidan dan lain-lain, Bang, untuk membahas tentang penyakit demam berdarah ini. Baik sahabat-sahabat kita, sekarang kami sudah sampai di simpang lampu hijau UBB. Nah, ini karena lampunya hijau jadi saya sebut simpang lampu hijau. Nah, baik sahabat-sahabat Terinta, ayo kita terus berusaha semampu kita, dalam arti berusaha secara maksimal untuk mencegah penularan penyakit demam berdarah ini. Dan saya berharap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka beserta staf jajarannya sampai ke tingkat Pustu dan Polindes untuk terus menyampaikan hal ini, dan insya Allah ini akan jadi amal jariah kita, menjadi ya amal yang akan membuat pahalanya tetap mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia nantinya. Kemudian saya berharap sebagai anggota DPRD Kabupaten Bangka, saya berharap kepala daerah, dalam hal ini Bupati Bang Mulkan dan juga Bang Syahabudin, Wakil Bupati Bangka, untuk terus bergerak menyampaikan kepada rakyat melalui jajarannya, dan kalau bisa juga secara langsung untuk mengajak rakyat mencegah diri dari penularan demam berdarah. Kalau sudah terjadi sakitnya tetap berobat, dan yang pasti kesembuhan itu dari Allah. Oleh karena itu, untuk mencegah, mengobati, dan penyembuhannya kita berharap kepada Allah agar Allah meridhoi yang apa kita lakukan, dan Allah memberikan kesembuhan kepada orang-orang yang mengalami demam berdarah ini. Baik sahabat-sahabat kita, untuk podcast untuk menyapa rakyat hari ini cukup sampai di sini dulu. Kami akan terus ke Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan saya yakin Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka beserta jajarannya bisa melakukan hal ini. Silakan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait yang memerlukan yang perlu untuk melakukan penanganan
dan pencegahan demam berdarah. Pak RT, saya yakin Pak RT seluruh Kabupaten Bangka bisa melakukan hal ini. Pak Kaling, Pak Kadus, Bu RT, Bu Kaling, Bu Kadus, Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Kades, Bu Kades, Pak Camat, mudah-mudahan bisa bersama rakyat mencegah demam berdarah. Baik sahabat-sahabat Tinta, mohon doa barokah, nasihat dan dukungan. Insya Allah keputusan kita hari ini menentukan siapa kita nanti. Saya Dr. Zaril 810, pastikan kita sehat, orang normal paham. Salam dari Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, merdeka. Makasih banyak yang sudah menonton, sahabat-sahabat Tinta. Dan Bang Boy Karota di sebelah saya sudah terlelap. Ya, luar biasa ya. Kalau penumpangnya terlelap berarti supirnya katanya bisa nyetir dengan baik ya, insya Allah ya. Baik sahabat-sahabat Tinta, makasih banyak. Assalamualaikum.